sekali. Desa adat Megati Kelod sebagai bagian dari Desa Megati yang merupakan ibu kota Kecamatan Slemadeg Timur terus melakukan pembenahan yang dikemas dalam sejumlah program, baik fisik maupun non-fisik dengan berbekal potensi yang ada. Salah satunya potensi di bidang kesenian, Desa Adat Megati Kelod saat ini tengah membangun gedung serbaguna mirip dengan gedung kesenian Iketut Mario Tabanan. Gedung ini diharapkan bisa menampung berbagai kegiatan kesenian skala besar untuk wilayah Tabanan bagian barat. Selain juga sebagai tempat menyalurkan bakat potensial generasi muda ke hal-hal positif untuk melestarikan budaya Bali yang sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali. Bendesa Desa Adat Megati Kelod, I Gusti Putu Ngurah Aryawan mengatakan, gedung serbaguna ini diprakarsai oleh warga desa adat setempat, di mana pendanaan pembangunannya sangat minim. Gedung yang baru rampung sekitar 20% tersebut didanai menggandeng desa melalui dana desa untuk pondasi awal. Selain juga bersumber dari peturunan 172 kakak krama adat Megati Kelod selama sekian tahun. Selain itu juga pihak panitia berusaha mencari dana pihak ketiga atau terkait lainnya yang bisa mengadopsi melanjutkan pembangunan gedung yang berlokasi di samping Kayangan Puseh. Rencananya pembangunan tahap 2 akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2020. Generasi muda di Desa Megati Kelod mempunyai potensi seni yang tentunya harus disediakan tempat untuk menampung kreativitas sehingga tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, ngebut, ataupun narkoba. Selain itu, pembangunan gedung kesenian diharapkan dapat digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan skala besar di Tabanan bagian barat. Kreativitas seni yang ada nantinya tentu saja akan melengkapi identitas Desa Megati yang mengantongi izin menjadi desa wisata, di mana selain potensi pertanian yang masih tetap eksis sampai saat ini, meski sifatnya sawah tada hujan. Untuk konsep wisata, di mana Desa Megati Kelod sebagai penyangga desa wisata, sudah ada villa dilengkapi wahana air water park, serta potensi kuliner industri rumah tangga, seperti pembuatan keripik, jajan upakara, dan kue basah yang saat ini sedang tersendat lantaran wabah COVID-19. Selain program fisik, Desa Adat Megati Kelod juga tengah mempersiapkan agenda non-fisik seperti upacara agama atau karya besar di pura dalam setempat, mengingat sudah hampir puluhan tahun belum dilakukan kembali upacara berskala besar seperti ngentek linggih. Dengan kesiapan yang matang dan didukung oleh kerama setempat, diharapkan karya ngentek linggih berskala besar di pura dalam Desa Adat Megati Kelod bisa terwujud di 2023 mendatang. Kami dari Desa Adat Megati Kelod, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sangat antusias dan menyambut baik sekali program dari Bapak Gubernur, Bapak Koster dalam hal Nangun Satkerti Loka Bali, di mana ada beberapa hal yang terkait di dalamnya program-program keadatan, program-program pembangunan, dan program peningkatan sumber daya manusia itu sudah tercover di dalam program-program Bapak Gubernur. Sudah barang tentu dari desa adat pada awalnya untuk membangun atau meningkatkan kualitas di segala sektor sudah barang tentu bermuara pada anggaran. Anggaran-anggaran yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, yang disampaikan Bapak Gubernur kepada kami khususnya di Desa Adat Megati Kelod dan Desa Adat Sebali pada umumnya, itu sudah kami rasakan manfaat dan kegunaan-kegunaan yang dapat kami implementasikan kepada warga-warga kami, kepada wewidangan-wewidangan kami, baik dari sistem keagamaan, sistem peningkatan kapasitas dari warga-warga kami di bidang seperti paiketan pemangkuan, paiketan pecalang, paiketan Yoano, dan paiketan-paiketan yang lain yang memang kami perlukan untuk menyempurnakan lagi tatanan keagamaan dan sumber daya manusia yang kami miliki khususnya di wewidangan Desa Adat Megati Kelod. Kami memiliki suatu program, yaitu program pembangunan gedung serbaguna yang cikal bakalnya merupakan gagasan dari warga kami di Desa Adat Megati Kelod yang bertujuan untuk menampung segala kegiatan dari
paiketan-paiketan yang dapat kami sampaikan tadi seperti paiketan Keramu Istri, paiketan Yoano kami, di mana potensi-potensi yang kami miliki dalam hal bidang kesenian secara umumnya dari generasi yang paling kecil sampai generasi tua, kami memiliki beberapa seko-seko Makadari itu untuk merancang atau menampung dari semua kegiatan itu. Sudah barang tentu kami dari adat Magati Klod ingin membuka atau memberikan bidang kepada seluruh stakeholder khususnya yang di Desa Adat Magati Klod untuk menampung kreativitas dan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus yang kedua, gagasan ini timbul ketika kami melaksanakan mediasi koordinasi dengan desa dan kecamatan untuk Tabanan Barat pada khususnya kami belum mempunyai kapasitas gedung yang berskala besar. Nah, maka dari itu beberapa kali kami melakukan diskusi atau mediasi dengan tim-tim kami yang memang kami tugaskan untuk mengawal sebuah perencanaan yang besar dengan notabene pembiayaan yang begitu besar juga, kurang lebih sampai 4, miliar nanti pada ujung dari finishing dari gedung ini, bertujuan untuk menampung segala kegiatan yang berskala besar khususnya di Tabanan Barat. Pendanaan yang diadopsi atau kami rancang dari awal itu bersumber dari peturunan dari warga kami, melakukan penggalian dana dari tim-tim yang sudah kami bentuk, dan kami pun bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga yang mungkin bisa membantu kami dalam menyelesaikan program kami yang kami rasa sangat besar. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin dari Bapak Gubernur masih ingat dengan janji beliau ketika dahulu waktu melaksanakan kampanye terdahulu dari Bapak Gubernur dan menyatakan membantu untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dari pembangunan gedung serbaguna ini. Titiang selaku Mendeso Adat Magati Klod bersama jajaran kami pada umumnya sangat berharap mendapat perhatian yang lebih dalam hal menyelesaikan gedung ini, karena hal-hal yang memang akan terjadi di kala gedung ini sudah berdiri itu kami sudah dapat programkan sesuai dengan fundamental kami ketika kami memiliki suatu keinginan untuk merancang sebuah bangunan yang seperti ini. Untuk potensi desa perlu diketahui, khususnya Desa Megati, kami sudah mengantungi izin desa wisata. Khususnya di Desa Adat kami Megati, kami sudah melakukan kegiatan dan bekerja sama dengan para investor. Sampai dengan per hari ini kami di Desa Adat Magati Klod sudah bisa atau mempunyai tempat akomodasi untuk sarana penginapan, tempat meeting sudah ada di kami punya Villa Umodatu. Di sana sudah terdapat tempat meeting yang berskala ratusan orang. Untuk tingkat hiburannya kami sudah menyediakan waterpark, mini waterpark, dan beberapa akomodasi-akomodasi. Di sisi lain dapat kami sampaikan, di ujung wilayah kami sudah menyediakan tempat, yaitu tempat jogging track. Sudah kami tata sedemikian rupa berbasis agro. Terkait pasar desa, pasar desa memiliki beberapa komponen pasar desa termasuk dari BUMDes, itu secara skala umum, tetapi secara skala desa adatnya kami sudah memiliki pasar adat. Pasar adat itu kami dapat fungsikan hanya pada saat di pagi hari untuk memenuhi sub dari perekonomian kami di wewidangan desa adat. Adapun para pelaku-pelaku pasar itu kami angkat dari internal warga kami untuk menambah kiat-kiat ekonomi atau pendapatan-pendapatan dari sektor ekonomi khususnya di perdagangan. Selain itu juga sebagai ibu kota kecamatan Slemadeg Timur, Desa Adat Megati Klod ingin merelokasi kembali pasar desa yang saat ini dikategorikan tidak sesuai dengan acuan kota kecamatan. Di samping pula pihak Desa Adat juga menginginkan konsep tata ruang yang benar untuk mendukung identitas ibu kota kecamatan. Harapannya pemerintah bisa memberikan masukan wilayah tatanan untuk perumahan yang bisa dibuka, karena konsep sebuah ibu kota kecamatan tanpa ada fasilitas perumahan tidak bisa menemukan kesempurnaan karena perlu orang, perlu sektor ekonominya dan tenaga kerja. Selain juga untuk fasilitas umum seperti rumah sakit dan kantor yang diperlukan,
juga perlu relokasi mengingat Desa Adat Megati Kelod benar-benar menata dari konsep kosong. Sukma dan Juliana melaporkan.